1. Pastikan dirimu sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Dia diam di dalam tubuh kita. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Pakailah pakaian yang rapi dan bersih untuk menyenangkan hatinya. 2. Siapkan hati dan pikiran. Sebab hati dan pikiran yang damai akan senantiasa siap menerima firman Allah. 3. Siapkan Alkitab. Di dalam Alkitab terdapat firman Allah, dan firman Allah adalah kebenaran. 4. Tidak makan dan minum. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. 5. Tidak bermain dan mengobrol selama ibadah. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amsal 23 ayat 26. 6. Ikutilah ibadah ini sampai selesai. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. Tertulis dalam Yosua 1 ayat 17. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu hingga pada hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu di rumah masing-masing akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, Engkau berkati ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami sekolah minggu, Engkau berikan mereka kesehatan dan Engkau berikan mereka kepintaran ya Bapa, dalam kami dapat beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami memulai ibadah kami ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik di rumah, selamat pagi semuanya.
dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan apa ini? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan dari Anak Pendeta Heri Siregar. Baik adik-adik semuanya, kita kembali berjumpa di dalam ibadah minggu kali ini. Dan tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu Quasimodo-Geniti ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal melalui Putramu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebahagiaan dan sukacita yang kami terima, yang kami rasakan dalam hidup kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi firman-Mu akan kami sapa, akan kami terima dengan sukacita. Dan kami mau ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mengajari kami, mendidik kami untuk semangat dan selalu belajar lagi melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Ya baik, pada hari Minggu ini firman Tuhan buat kita diambil dari kitab Yohanes. Yohanes itu ada dalam Perjanjian Baru. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29. Begini bunyinya, simak baik-baik. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan kali ini menceritakan tentang salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Jadi si Thomas ini tidak percaya kalau Tuhan itu sudah bangkit, Yesus itu telah bangkit. Nah, kalau kita ikuti momen-momen sebelumnya,
Yesus ditangkap, lalu kemudian ditahan di penjara, lalu kemudian disiksa, kemudian disalibkan, lalu mati, dan pada akhirnya bangkit. Tetapi kebangkitan itu tidak dipercayai oleh Thomas. Masa Tuhan bangkit? Masa yang sudah mati bisa bangkit? Sebelum aku melihat, sebelum kutunjukkan tanganku kepada tangannya, sebelum aku pegang Tuhan itu, aku lihat Tuhan itu, aku tidak percaya kalau dia benar-benar bangkit. Itu pernyataan si Thomas, murid Yesus. Nah, dari perilaku Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit, tentu kita pun sering demikian. Ada ular di rumah Pak Pendeta. Mana mungkin ada ular di rumah Pak Pendeta? Rumah Mang Pendeta kan selalu bersih. Tidak mungkin ada ular karena kita tidak melihatnya. Tentu kita tidak langsung percaya. Nah, dari pernyataan Thomas tadi juga, ketika dia kembali bergabung bersama murid-murid yang lainnya, pintu tertutup tadi dikatakan, di situ Yesus datang dan berdiri lalu mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Tentu dia tiba-tiba percaya. Thomas percaya tanpa lagi mengatakan harus aku pegang, harus aku ulurkan tanganku, cucukkan tanganku ke lambungnya, ke tangannya, kepada dia, menyentuh dia. Tidak perlu lagi. Tetapi yang dikatakan Thomas selanjutnya adalah, ya Tuhanku dan Allahku. Dia langsung percaya. Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam kehidupan kita juga Tuhan Yesus mau menuntut kita agar iman kita itu mempercayai bahwa Yesus itu ada. Yesus itu telah bangkit. Yesus itu menjadi penolong, penyelamat kita. Nah, bisa kita bayangkan, coba kalau Yesus itu tidak menjadi manusia, tidak rela mati di kayu salib, tidak mau berkorban untuk menebus dosa kita, apa yang terjadi? Tentu kita akan berdosa selama-lamanya dalam hidup kita, dalam dunia ini. Nah, tetapi tidak itu yang Tuhan lakukan. Bukan demikian yang Yesus lakukan, melainkan dia berkorban lalu bangkit. Ini menandakan bahwa kuasa Yesuslah yang menang atas maut. Bisa dikatakan manusia di dunia ini, siapapun itu, Amang Pendeta juga, kita semuanya juga pasti akan menghadapi kematian. Pasti tidak akan bisa kekal hidupnya bertahan selama-lamanya di bumi ini, di dunia ini. Tetapi karena kebangkitan Yesus tadi, kematian Yesus tadi, kita telah ditebus. Dan orang percaya, orang beriman sekalipun tidak melihat Yesus, tentu kerajaan surga akan dimilikinya. Bagaimana caranya, Amang? Ya, caranya adalah dalam hidup kita, dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang kita lalui, apapun yang kita lakukan, tentu yang mau dikatakan, percayakan semuanya kepada Yesus, bahwa Yesus itu ada untuk membantu kita, menolong kita, dan menghapuskan kita dari dosa, sehingga kita memperoleh keselamatan yang kekal, yang sempurna, bisa bertemu nantinya dengan Yesus di surga, bukan di dunia ini. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, dalam kehidupan kita, apapun yang kita lalui, percayakan kepada Tuhan. Jadi jangan bermalas-malasan. Bukan berarti kita diam lalu Tuhan menolong kita tanpa ada yang kita lakukan, bukan. Tetapi kita harus melakukan segala sesuatunya. Kalau mau pintar, harus belajar. Nah, baru menyerahkan semuanya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang membimbing kita. Kalau mau sehat, ya harus
makan makanan sehat. Jangan malas makan. Jangan hanya jajan, tetapi tidak pernah makan sayur, tidak pernah makan ikan, tidak pernah makan makanan yang sehat. Nah, itu juga harus kita lakukan supaya kita memperoleh kesehatan. Kalau kita mau orang tua kita sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya, kita juga harus menyerahkannya kepada Tuhan, supaya semuanya diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan semuanya memperoleh sukacita kebahagiaan kalau kita sudah berserah kepada Tuhan dan percaya kepadanya, walaupun kita tidak pernah melihat ataupun berjumpa dengan Tuhan itu secara langsung. Maka adik-adik sekolah minggu, yakin, percayalah kepada Tuhan Yesus dan serahkan perjalanan hidupmu, apapun yang kita lalui, percayakan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami di kehidupan kami sebagai anak-anak yang mau diajari, yang mau memahami firman-Mu. Untuk itu Tuhan, lewat semua proses yang Engkau lakukan untuk menebus dosa-dosa kami, Engkau lahir sebagai manusia sama seperti kami, kemudian Engkau mau berkorban, mati, disalibkan untuk menebus dosa kami, lalu bangkit. Walaupun kami tidak melihat kebangkitan-Mu, tetapi iman kami mengatakan kami harus percaya, karena semua perjalanan hidup kami itu Tuhan yang memberkati dan menyertai. Berkati kehidupan adik-adik sekolah minggu, berkati sekolah mereka, berkati juga orang tua mereka, keluarga mereka, apapun yang mereka lalui, supaya Tuhan yang berkenan menyertai mereka dan menuntun mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mampu dan yang telah kami terima sebagai bekal, sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu di rumah masih sehat kan? Oke, tahun ini kita merayakan
Paskah secara daring. Kalau tahun lalu tidak ada perayaan Paskah secara tatap muka maupun daring. Nah, untuk itu kakak mau tahu, mau mendengarkan apa yang kalian rasakan setelah kalian mengikuti Paskah tahun ini dan Paskah tahun lalu. Mungkin adik-adik sedih ya? Sedih kenapa? Atau senang? Senang kenapa? Coba dituliskan nanti di buku sekolah minggu. Adik-adik masih nyimpan bukunya kan? Nah, nanti kalau adik-adik sudah tulis, nanti difoto, dikirimkan seperti biasa. Ke siapa adik-adik? Iya, ke kakak Maya. Nanti kalau sudah dikirim filenya atau bukunya, jangan langsung simpan di lemari atau jangan langsung hilang aja begitu, tapi tetap dijaga. Nanti kalau kita sudah ada pertemuan tatap muka atau ibadah sekolah minggu secara tatap muka, nanti dikumpulkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke, nanti hasilnya boleh adik-adik lihat di Instagramnya sekolah minggu ya adik-adik. Semua sudah tahu ya Instagramnya sekolah minggu? Ya, jangan lupa kumpulkan ke kakak Maya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akhiri ibadah kita dengan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya. Oke, marilah kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. Musik. Baik adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mengakhiri ibadah minggu kita. Pada saat ini kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Selamat